Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak semuanya? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Udah pada sarapan belum anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Kalau yang udah sarapan berarti udah semangat nih. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Ikuti ya. Speakernya dinyalakan ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai, siapa di sini yang ingin pimpin doa terlebih dahulu? Raihan coba pimpin doanya sebelum memulai pelajaran. Baik, Bu. Berdoa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Raihan. Berarti sekarang kita akan mempelajari tema ke-7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Coba buka bukunya. Coba buka bukunya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah? Halaman 109. Halaman 109 sudah? Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menuliskan pakaian dan rumah adat yang telah diamati. Dengan membaca, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, dengan membaca, siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting dari teks arti pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Sekarang, siapa yang ingin membacakan keragaman ekonomi di Indonesia? Saya, Bu. Siapa? Saya. Ya, silahkan. Ekonomi terdiri dari 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk
di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan wilayah. Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Nah, sekarang apa saja sih aktivitas-aktivitas jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat? Ada yang tahu nggak? Petani, terus jual beli, jual beli, terus bidang peternakan, bidang pertanian, terus apa lagi? bidang Terus apa lagi? nelayan, Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya tentang aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Sebelumnya, Ibu akan membacakan wilayah Indonesia berada di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian, aktivitas tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Karena pengaruh gunung api, dengan gambar di atas menunjukkan bahwa aktivitas pertanian dengan menanam padi dikarenakan sangat cocok dengan kondisi geografis di Indonesia. Kalau misalkan di negara-negara beriklim yang tinggi beriklim yang dingin itu petani cocok nggak untuk ditanam kayak gitu kayak di luar negeri gitu? tidak, Cocok tidak? tidak, tidak, Tidak cocok ya. tidak. Jadi petani itu cocoknya di beriklim apa? Tahan kering, Bu. Lahan kering. Terus apa lagi? Lahan kering dan lahan basah. lahan kering dan lahan basah. Iya benar. Tahan basah. Lalu Ibu akan menjelaskan lagi tentang yang ekonomi di bidang peternakan. Siapa yang ingin membacakannya? Bu. Airin? Bu. Ya, Bu. Airin ingin membaca? Ya, silahkan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas menyediakan hasil selanjutnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa saja jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternakan unggas meliput ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Ya. Hasil peternakan dapur. Terima kasih. Lalu kalau misalkan hewan unggas itu kan seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Kalau dijadikan sebagai dibudidayakan oleh masyarakat itu yang diambil apanya ya? Kalau yang unggas? Telur dan dagingnya. Telur dan dagingnya. Terus selain itu apa lagi? Kalau di bagian unggasnya seperti ayam, burung, terus angsa itu kan bisa juga untuk
bulunya itu untuk dijadikan kok. Kok tahu kok kan? Yang buat bulu tangkis. Ya, iya. Itu bulunya itu bisa dari bulu burung atau unggas-unggas lainnya yang menyerupainya. Lalu kalau misalkan peternak hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba yang dimanfaatkan apanya? Bulu dan daging. Dagingnya, Bu. Dagingnya, terus Bulunya, Bu. bulunya. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Susu kambing. Nah, iya, itu siapa yang jawab? Benar. Susu kambing bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Terus kambing bulunya, kulitnya untuk dijadikan beduk masjid seperti itu ya. Kalau misalkan hewan besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat apanya? Daging dan susunya. Daging, susu. Iya. Sekarang aktivitas ekonomi di bidang perikanan, siapa yang mau baca? Bu. Siapa yang ingin membaca? Bu. Siapa? Vanessa, Bu. Ya, Vanessa baca silahkan. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Iya, terima kasih. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan itu seperti nelayan yang ada di pesisir pantai. Dia memanfaatkan ekonominya untuk menjadi nelayan untuk menjual ikan-ikan yang telah diambilnya. Cocok untuk di laut, ikan apa aja? Ikan paus. Terus keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Yang ingin membaca? Oh, Rehan. Iya, Rehan. Iya, silakan baca ya. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Di tempat ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hutan non kayu. Terima kasih, Rehan. Jika kalau misalkan penebangan hutan tidak secara pilih, akan terjadi apa? Hutan akan Iya, terus apa lagi? Hutan akan kelihatan gundul dan gersang. Lalu iya, terus apa lagi? Iya, hutan menjadi gundul. Terus kalau misalkan tidak ada hutan, lalu misalkan air gitu kan, itu kan sebagai cadangan air kan, air tanah. Kalau misalkan pepohonan udah pada ditebang-tebangin, apakah masih ada cadangan air di tanah? Iya, cadangan air sudah habis. Lalu akan memberikan tugas membuat peta pikiran mengenai aktivitas ekonomi di keluarga kalian masing-masing. Ya, nanti tulisnya di buku tulis secara rapi dan jelas ya, menulisnya ya anak-anak ya. Lalu nanti dikirimkan di siapa yang mau menyimpulkan pelajaran pada hari ini atau ibu yang pilih? Rahma Vina, ada nggak?
Nina, Bu. Ini nama kakak saya yang Rama. Oh iya deh, kamu boleh menyimpulkan Indonesia terus. kan budaya Indonesia dan arti penting memahami keragaman masyarakat Indonesia. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.